Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya damainya, sukacitanya terus melingkupi dan menyertai atas kehidupanmu. Amin. Dan saya terus berdoa kepada kita semuanya yang sakit, biar Tuhan sembuhkan. Yang lemah, kiranya Tuhan berikan kekuatan yang baru. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita menaikkan pujian kita, syukur kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Haleluya, Engkau Bapa yang baik buat kami. Engkau Bapa yang luar biasa, yang mengerti. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib, untuk perlindungan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah taruh atas kehidupan kami. Oh, Yesus, glory bagimu, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, glory. Kau ajaib, kau mulia, oh, oh. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, oh. Mari sama-sama katakan, jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih nyata padaku pada waktumu yang tepat. Sekali lagi, jalan hidupku tak selalu, thank you God, tanpa kabut yang pekat, kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah kasih setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Oh, glory bagimu. Oh, katakan sekali lagi pujian ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang tepat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Sekali lagi,
jalan hidupku tak selalu, terima kasih Tuhan, tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Makasih Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, mungkin dalam titik terendah yang kau hadapi dalam kehidupan ini, tetaplah pegang janji Tuhan bahwa setiap sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu yang tidak mengenakan buat dagingmu, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa rambut di kepala kita jatuh tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah semua adalah seizin Tuhan. Semua ada kendali, semua dalam kendali daripada Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah percaya, tetaplah pegang akan firman Tuhan. Haleluya. Seperti pelangi sehabis hujan, ada duka, ada kemenangan, ada sukacita yang menanti, yang kekal dan abadi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan pujian ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Angkat kedua tanganmu, katakan. Di pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Oh, mari sembah Tuhan. Menanti-nantikanmu, menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Glory,
bagimu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Glory, glory bagimu, menyembahmu. Engkau Raja di atas segala raja, Yesus. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Mari terus menyembah, mari terus memuji, menyembah, mengagungkanmu, memuliakanmu Tuhan. Segala hormat, segala pujian syukur. Pata karana masuk hibidi anamu. Glory, glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyembahmu, sembah, hanya Kau yang layak diagungkan. Sebab kebesaran-Mu nyata, sebab kebesaran-Mu nyata, telah Kau nyatakan buat kami. Yesus yang termanis, biarlah ku menyembahmu, biarlah ku meninggikan, mengagungkanmu, Yesus Tuhan. Glory bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagimu, Yesus Tuhan. Terima kasih, hormat pujian syukur bagimu. Glory, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan sekali lagi pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sama-sama katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku,
Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari sekali lagi, apapun yang kau alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa Allah sumber mujizat, bahwa Allah adalah sumber segala-galanya, yang memberikan kekuatan, yang memberikan anugerah, bahkan kelepasan yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, yang setia, sumber kekuatanku. Oh, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Oh, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segalanya buat kami, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Angkat kedua tangan, katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya kau Tuhan, ku percaya kau. Glory bagimu, menyembahmu. Kau Raja di atas segala raja.
kekuatan, Kaulah yang memberikan kemampuan. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, glory bagimu, menyembahmu, segala hormat, segala pujian, syukur, kemuliaan meninggikanmu. Indarabasya karana mata masu. Kibidi siapa papa karanamu. Si kibidi mianmu. Glory bagimu. Haleluya, Yesus, glory. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, menyembahmu. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sadar penuh tidak ada yang abadi yang ada di muka bumi ini. Semua akanlah sirna. Hanya perkataan dan firman-Mu yang tinggal tetap Tuhan. Haleluya. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berlalu. Segala yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Katakan sekali lagi pujian ini. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada padaku, segala yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Sama-sama katakan, tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Tak satu pun yang abadi, tak satu pun yang abadi,
semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi buat kami. Oh, segala yang ada padaku, segala yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna kan pudar pada saatnya. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Segala yang ada padaku, katakan, segala yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna kan pudar pada saatnya. Angkat kedua tanganmu. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Tak satu pun yang abadi, tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Oh, kasih-Mu tiada bertepi. Oh, kasih-Mu tiada bertepi. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tiada batasnya kasih-Mu dan tiada bertepi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Berkata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, dikatakan bahwa saudara dan saya dipanggil dari kegelapan. Kita diambil dari kubangan dosa. Dikatakan kita keluar dari kegelapan, kita dipanggil menuju kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita telah beralih status. Dulu kita budak-budak dosa, dulu kita diperhamba oleh dosa, dikatakan kita dalam kegelapan, kita dalam kubangan dosa, kita dilayakkan. Nah, waktu kita dilayakkan dikatakan kita dibawa kepada terangnya yang ajaib. Sebab kehidupan dosa haruslah ditelanjangi lewat terang firman Tuhan.
Yang percaya dan mengerti katakan amin. Nah, dikatakan waktu saudara dan saya beralih status dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, ada dua hal yang kita sandang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, saudara menjadi imamat yang rajani. Jadi imam dan raja itu menjadi bagian kita, status yang baru yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara adalah imam dan saudara adalah raja. Sebab dikatakan bahwa dalam perjanjian lama ketika umat Israel untuk menghadap Tuhan, dia harus melalui imam. Tetapi dikatakan lewat darah anak domba Allah, saudara dan saya telah ditebus. Nah, lewat kematian Kristus kita semua dilayakkan. Nah, waktu saudara melakukan dosa, saudara jatuh dalam dosa, tidak perlu lagi yang namanya imam untuk menguduskan lewat imam. Tetapi dikatakan saudara dan saya langsung punya akses langsung ke Tuhan. Amin saudaraku. Jadi saudara dan saya langsung mempunyai akses pribadi lepas pribadi dengan Tuhan sendiri. Sebab dikatakan engkau imam, engkau adalah raja. Raja berbicara tentang otoritas. Raja berbicara tentang kuasa. Nah, oleh sebab itu ketika kita dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, saudara dan saya imam dan berotoritas. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Nah, sebab gini, tujuan penebusan, tujuan kita dipanggil dari kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib, ada sebuah tujuan. Dikatakan saudara dan saya yaitu harus menjadi serupa dan segambar dengan dia. Dengan kata lain bahwa kita dipanggil, kita ditebus, kita diambil dari kegelapan itu. Tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus. Kita dikembalikan dalam posisi yang semula. Kalau saya berbicara tentang posisi yang semula, kita berbicara tentang kitab Kejadian pasal yang pertama. Waktu manusia diciptakan pertama kali dikatakan serupa dan segambar. Nah, tujuan penebusan, tujuan daripada kita ditarik dari kegelapan itu adalah serupa dan segambar dengan Bapa. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Sebab dikatakan firman Tuhan, dikatakan bahwa dia mau bilang kepada saudara dan saya, engkau saya bersihkan. Kita dipanggil dari kegelapan supaya saudara dan saya menjadi perwakilan di muka bumi ini. Perwakilan Allah di muka bumi ini. Dia ingin menunjukkan kepada dunia ini bahwa lewat kehidupan saudara dan saya, perbuatan-perbuatan Allah haruslah dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi bahwa saudara dan saya adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Lewat perbuatan-perbuatan kita, lewat sikap kita, lewat perkataan-perkataan kita. Kita harus yaitu menyatakan pribadi Allah lewat kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara berada, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita dipanggil dari kegelapan. Tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus, atau dengan kata lain kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang daripada Tuhan kepada dunia ini. Kita adalah presentasi daripada kerajaan surga lewat kehidupan saudara dan saya. Kalau boleh saya mengatakan, dia ingin berkata kepada saudara dan saya, nyatakanlah kerajaan Allah, nyatakanlah yaitu pribadiku, sebab dunia tidak dapat melihat Tuhan. Lewat hidupmu, lewat saudara dan saya, Allah atau Kristus terpancar lewat kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyadari atas sebuah panggilan, atas sebuah penebusan dan keselamatan yang diberikan kepada saudara dan saya, sebenarnya kita harus lebih waspada lagi, kita lebih bijaksana lagi untuk kita hidup dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi kita perlu waspada, kita perlu yang namanya berhati-hati untuk menjaga kehidupan ini. Sebab ada sebuah tanggung jawab yang besar yang telah diemban oleh kehidupan saudara dan saya. Yaitu apa? Menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu lewat hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu dimanapun saudara berada, lepaskan kekuatan, lepaskan yang namanya kekuatan surgawi itu lewat kehidupan saudara dan saya. Sebab saudara dan saya adalah imam dan raja, mempunyai otoritas.
Kalau ada di tempat kerjamu ada yang sakit, atau mengalami yang namanya kerasukan, mengalami yang namanya keputusasaan, doakan mereka. Mereka yang sakit dikatakan dengan otoritas yang daripada Tuhan, mereka akan disembuhkan. Amin saudaraku. Ketika mereka lemah, berputus asa lewat kehidupan, lewat kebenaran firman Tuhan yang telah saudara katakan, dia akan dikuatkan kembali lagi, dia akan dibangkitkan kembali lagi. Ada sebuah pengharapan yang keluar dari kehidupan saudara dan saya, dan mereka diberkati. Waktu mereka mengalami yang namanya kesesakan dimanapun saudara berada, ketika saudara hadir di sana, saudara akan datang membawa kelegaan, sebab ada sebuah kepastian lewat kehidupan saudara dan saya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan kembali lagi. Ada sebuah tujuan-tujuan yang saudara dan saya untuk melepaskan di muka bumi ini. Sebab tujuan keselamatan, tujuan kita ditebus, tujuan kita diambil dari kegelapan itu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan ingin lakukan dan kerjakan lewat hidup saudara dan saya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Jangan ragu, amin saudaraku, jangan malu-malu ketika saudara menumpang tangan, ketika saudara mendoakan orang lain. Jangan ragu-ragu, sebab dikatakan otoritas itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, saudara adalah raja, saudara adalah imam dan raja. Siapapun saudara dan saya, saudara bisa berdoa, saudara bisa melepaskan kekuatan yang daripada surga. Sebab janjinya adalah saudara dan saya haruslah menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib, yang daripada Tuhan untuk dinyatakan di dunia ini. Lewat hidup saudara dan saya, dimanapun saudara ditempatkan, di kantorkah, di rumah tanggakah, di bertetanggakah sekelilingmu, nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan kebesaran Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk rahmat dan kekuatan Tuhan yang memampukan kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu yang telah datang buat kami paham, buat kami mengerti. Wahyukan firman-Mu, berbicara kuat lebih keras daripada suara hamba-Mu. Firman Tuhan kali ini kiranya benar-benar firman Tuhan itu bertumbuh mengingatkan kami bahwa kami adalah representasi daripada kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan nyatakan pribadi-Mu buat pekerjaan Tuhan, untuk pembelian sebidang tanah dan bangunan. Tuhan, kami percaya janji-Mu, kebesaran-Mu Tuhan telah nyatakan. Kami percaya, kami tetap pegang janji-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu bekerja buat pekerjaan Tuhan. Dengan cara-Mu Engkau akan memberkati. Dengan cara-Mu Engkau akan melaksanakan. Dengan cara-Mu Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila sepanjang hari ini kami dalam perlindungan dan kekuatan daripada Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.